Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Hasil Belajar Peserta Didik di kelas 10 MAN 1 Bualemo. Baiklah, yang pertama, permasalahan. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara daring di dunia maya. Para pengguna atau user atau netizen atau warganet berinteraksi dengan mereka yang berada di jejaring sosialnya, atau bahkan bisa dengan audiens yang tidak mereka kenal, sekalipun melalui blog, vlog, jejaring sosial, podcast, wiki, ataupun forum. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu, sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Dan yang kedua, faktanya. Kegiatan belajar dan mengajar sasarannya adalah hasil belajar. Jika cara dan motivasi belajar baik, maka diharapkan hasil belajarnya juga baik. Adapun pengertian hasil belajar yang dikemukakan oleh Sudjana, bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Kemudian poin ketiga, mengapa penelitian ini dilakukan? Yang pertama, karena sosial media tidak selamanya berdampak negatif, akan tetapi mempunyai dampak positif yang bisa diambil diterapkan. Yang kedua, dari media sosial kita bisa belajar berkomunikasi atau mempererat tali silaturahmi dengan jarak yang berjauhan. Dan yang ketiga, masih kurangnya orang mengambil proposal tentang pengaruh media sosial. Kemudian bagaimana pengaruh media sosial terhadap hasil belajar peserta didik di MAN 1 Bualemo. Apa dampak yang ditimbulkan oleh media sosial terhadap hasil belajar peserta didik di MAN 1 Bualemo? Itu adalah rumusan masalah atau fokus masalah. Kemudian kajian teori. Media sosial. Media sosial saluran atau sarana pergaulan sosial secara daring di dunia maya internet. Para pengguna, user atau netizen atau warganet berinteraksi dengan mereka yang berada di jejaring sosialnya atau atau bahkan bisa dengan audiens yang tidak mereka kenal, sekalipun melalui blog, vlog, jejaring sosial, podcast, wiki, ataupun forum. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur oleh penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu dapat diubah oleh suatu komunitas. Selain itu, sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara SMS atau telepon lewat handphone. Namun, sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung berkomunikasi lewat layanan obrolan atau chat, atau berkirim pesan lewat layanan yang tersedia di media sosial. Sumber media sosial. Yang pertama, jaringan informasi arsip dan interaktif. Kemudian poin hakikat belajar. Istilah hasil belajar tersusun atas dua kata, yakni hasil dan belajar. Menurut Hasan Alwi,
Hasil berarti sesuatu yang diadakan atau dibuat dijadikan oleh suatu usaha, sedangkan belajar mempunyai banyak pengertian. Di antaranya adalah belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melalui proses. Poin A, informasi verbal. Informasi verbal yaitu hasil belajar yang berupa kemampuan untuk menyediakan respon yang bersifat spesifik terhadap stimulus yang spesifik pula, atau kemampuan mengingat dan menghafal informasi. Poin B, keterampilan motorik. Keterampilan motorik yaitu kemampuan yang berupa tindakan bersifat fisik dan penggunaan otot untuk melakukan suatu tindakan. Kemampuan eksekusi atau pelaksanaan suatu tindakan untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian poin C, sikap atau attitude. Sikap yaitu kondisi internal yang dapat mempengaruhi pilihan individu dalam melakukan suatu tindakan. Sikap menunjukkan adanya suatu kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang dalam berperilaku. Kemudian kajian penelitian yang relevan. Ada jenis penelitian, jenis pendekatan, lokasi, tujuan. Jenis penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi. Lokasi penelitian berbeda. Tujuannya dalam penelitian sebelumnya hanya membahas secara umum, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat nilai-nilai Islam dalam BT. Kemudian kerangka berpikir. Pengaruh media sosial terhadap hasil belajar, yaitu dampak media sosial, dampak positif, dampak negatif. Hasil belajar, informasi verbal, keterampilan motorik, sikap atau attitude, keterampilan intelektual, strategi, kognitif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan, metode, lokasi dan fokus, teknik pengumpulan data. Kemudian fenomenologi. Penelitian dilaksanakan di satu buah lemo pada guru dan siswa. Observasi, kutipan langsung dan tidak langsung di antaranya dan beberapa narasumber. Kemudian teknik analisis data, teknik pengelolaan data, deskriptif analisis, reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Kemudian panduan wawancara. Panduan ini bersifat fleksibel dan dinamis. Pertanyaan dapat berkembang sesuai tujuan penelitian. Poin A, umum. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan implementasi media sosial terhadap hasil belajar peserta didik di kelas 10 satu buah lemo. Pertanyaan yang ada bersifat umum dan dapat berkembang secara fleksibel sesuai tujuan penelitian. Kemudian daftar pustaka. Poin pertama, Ramadhani Sarjan 2015, berdamai dengan kenakalan. Poin kedua, Rosma Joy dan Nadia Mulya. Poin ketiga, Dr. Subur MAG 2015, pembelajaran nilai moral berbasis kisah. Kemudian outline skripsi. Rencana penelitian kali ini terdiri dari 5 bab, terdiri dari pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan rumusan masalah, tujuan atau kegunaan penelitian,
Kemudian bab 2, landasan teori, akan membahas tentang hakikat media sosial, hakikat hasil belajar, kajian penelitian yang relevan. Kemudian bab 3, metodologi penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data. Kemudian penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan daftar lampiran wawancara. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.